kelas 11 kurikulum merdeka kita lanjut pada halaman 105 yaitu bagian enrichment melanjutkan cerita tentang The Necklace. Nah, di sini kemarin sudah dilanjutkan, sekarang kita lanjutkan yang paragraf berikut. Nah, Matilda, nah kita di sini sudah diperkenalkan salah satu tokoh ya, tokoh yang digambarkan di gambar sebelumnya pada paragraf sebelumnya bahwa ada seorang wanita yang cantik yang terlahir miskin. Nah, di sini diperkenalkan namanya adalah Matilda. Nah, Matilda menderita tanpa henti, merasa dirinya itu dilahirkan untuk menikmati seluruh kelezatan dan kemewahan. Nah, dia merasa tidak puas terhadap dirinya sendiri ya. Nah, sekarang kita sudah memperoleh dua orang tokoh. Yang pertama yaitu suaminya yang seorang pegawai pemerintahan di Departemen Pendidikan Pegawai Rendahan ya, dan istrinya bernama Matilda yang merupakan tokoh utama pada cerita ini. Nah, kita lanjut. Dia sedih melihat tempat tinggalnya. Nah, jadi di sini kita akan diperkenalkan dengan setting tempat tinggal si Matilda ini ya. Pada dindingnya yang kosong, jadi dinding rumahnya kosong. Kalau orang-orang kaya di sana di Paris itu, ya settingannya di Paris, ke dinding rumahnya dipenuhi oleh gambar-gambar atau lukisan-lukisan orang-orang terkenal. Ya. Kemudian, nah jadi kosong artinya itu orang miskin ya. Kepada kursi-kursinya, ya pada kursi-kursinya yang lusuh, ya, dan kepada tirainya yang jelek, tirai rumahnya ya. Semua hal itu yang bahkan tidak disadari oleh wanita lain yang berstrata yang sama, ya, menyiksanya dan membuatnya marah. Nah, jadi hal-hal kecil seperti itu yang di rumahnya itu tidak diperhatikan oleh orang-orang yang stratanya sama, tapi bagi dia itu menyiksa. Dan perlu kamu ketahui bahwa Matilda ini tidak orang terlalu miskin banget ya, karena dia memiliki seorang asisten rumah tangga. Siapa itu? Nah, ini dia. Melihat seorang petani kecil ya asal Breton ya yang mengerjakan seluruh pekerja rumahnya yang sederhana, membangkitkan penyesalannya dan penyesalannya yang menyedihkan dan mimpi-mimpinya yang membingungkan. Nah, jadi dia tidak terlalu miskin ya, artinya ada orang yang membantunya. Dia membayangkan pada ruang depan yang sunyi digantung dengan permadani oriental. Nah, kenapa permadani oriental? Permadani oriental ini adalah permadani yang asal Cina. Permadani ini di waktu itu harganya sangat mahal. Nah, diterangi oleh tempat lilin perunggu ya yang tinggi. Nah, jadi salah satu ciri orang kaya itu ada permadani oriental dan ada lilin perunggu yang tinggi, dan dua orang bujang bercelana selutut yang tidur di kursi berlengan besar. Nah, kursinya juga harus berlengan besar, itu ciri-ciri orang kaya. Nah, dibuat mengantuk karena panas kompor yang menyengat. Dia membayangkan ruang resepsi yang panjang yang dihiasi sutra kuno. Nah, itu untuk di bagian rumahnya yang lain ya, ada sutra kunonya. Lemari kecil berisi barang-barang antik yang tak ternilai harganya. Dan ruang resepsi kecil ya yang beraroma menyengat yang dibuat untuk mengobrol, berbincang-bincang pada pukul 5 dengan teman-teman dekat, dengan pria-pria terkenal dan dicari-cari.
Ya, itu yang bayangannya. Nah, yang membuat iri semua wanita dan semua wanita dan perhatian yang mereka inginkan. Nah, itu dia gambaran bayangan yang dimiliki oleh si Matilde. Nah, barangkali untuk kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.